Saudara-saudari terkasih, menepi karena sakit merupakan saat yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita merasa tidak nyaman dan terkekang. Supaya segera sembuh, kita mencari obat, datang ke rumah sakit, dan menemui dokter untuk berkonsultasi. Kita ingin segera sembuh dan bisa beraktivitas dengan bebas dalam keadaan segar dan bugar. Biasanya tenaga kesehatan atau dokter memberi nasihat terkait obat yang harus diminum, makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan, serta pola hidup sehat yang harus dilalui untuk mengalami kesembuhan. Nasihat dan anjuran yang disampaikan dokter harus dituruti supaya kita benar-benar sehat kembali. Pengalaman sakit bukan hanya secara fisik. Kita bisa sakit secara rohani ketika semakin jauh dari Tuhan karena dosa dan cara hidup kita yang tidak selaras kehendaknya. Ketika sakit secara rohani, kita diajak mengusahakan kesembuhan melalui pertobatan. Dalam Injil menurut Lukas yang kita dengar esok hari, kita diingatkan bahwa Yesus datang sebagai tabib bagi orang berdosa. Yesus tidak datang membawa daftar dosa sebagai bukti bahwa kita harus dihakimi. Banyak yang mengira ia mengucilkan orang berdosa. Tetapi dengan tegas, Yesus memberitahu maksud kedatangannya dengan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara-saudari terkasih, pada hari Rabu kita telah memulai masa Prapaskah. Kita menandai diri dengan abu sebagai ungkapan penyesalan atas pelanggaran-pelanggaran kita di hadapan Allah. Hari ini kita diajak untuk melanjutkan usaha penyembuhan rohani yang telah dimulai tersebut. Seperti halnya seorang sakit yang tidak hanya menceritakan penyakitnya kepada dokter, tetapi meminum obat dan menuruti nasihatnya, kita juga melanjutkan proses kesembuhan secara rohani. Kita telah memulai dengan menyadari dan menyesali kesalahan. Selanjutnya ialah berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang sama dan mengubah hidup kita menjadi semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Untuk menjadi orang Katolik yang sehat secara rohani, kita dapat belajar dari pelayan Tuhan yang berbicara pada bacaan pertama esok hari, yakni Nabi Yesaya. Yesaya menasihati supaya kita tidak mengenakan kuk pada sesama. Dengan kata lain, kita hendaknya tidak dengan sengaja menambah beban atau masalah bagi orang lain. Sebagai orang beriman, kita hendaknya rela berbagi dan membela yang tertindas serta mewartakan solusi atas kerusakan atau kekacauan yang terjadi di sekitar kita. Dengan cara itulah kita berada di pihak Tuhan, menang bersamanya. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah dalam gereja kita dapat dimaknai sebagai undangan dari Tuhan untuk menyadari kesalahan, menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulangi serta mau memperbarui hidup kita menjadi lebih baik. Melalui sifat gerejanya yang Katolik atau universal, Yesus memberi kesempatan kepada semua orang untuk berjalan dalam terangnya melanjutkan perziarahan hidup di dunia. Marilah kita berjalan bersamanya melalui jalan kesembuhan rohani yang kita peroleh selama masa pertobatan ini. Semoga Tuhan memberkati.